Penjelasan BPOM perihal susu kental manis tak boleh diseduh dengan air panas. Susu merupakan asupan yang baik untuk tubuh. Salah satu yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat ialah susu kental manis. Namun, sejumlah postingan beredar terkait susu kental manis. Salah satu postingan yang menjadi sorotan ialah berjudul 5 fakta susu kental manis gak boleh diseduh air panas, yang diunggah lewat Facebook viral di media sosial. Dalam postingan tersebut, dipaparkan sejumlah alasan susu kental manis tidak boleh diseduh dengan air panas. Terkait hal itu, Kepala BPOM Penny Lukito menyebutkan postingan tersebut adalah hoax. Saya mengajak kita semua, masyarakat, media, pemerintah memberikan informasi yang bermanfaat berbasiskan pengetahuan sehingga membuat masyarakat menjadi teredukasi, ujar Penny dikutip dari laman resmi BPOM. Amannya susu kental manis diseduh air panas ditegaskan lewat pengumuman BPOM pada tanggal 23 September 2021. Dalam pengumuman tersebut tidak tertera adanya larangan untuk mengkonsumsi susu kental manis dengan cara diseduh. Sebelumnya, Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 juga tidak mengatur tentang pelarangan konsumsi susu kental manis untuk dikonsumsi ataupun diseduh, melainkan tentang pelabelan produk pangan olahan. Di antaranya adalah susu kental manis tidak untuk menggantikan air susu ibu, ASI, tidak cocok untuk bayi sampai usia 12 bulan, serta tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya sumber gizi. Sementara itu, pemerhati budaya dan komunikasi digital, pengajar ilmu komunikasi Universitas Indonesia, Dr. Firman Kurniawan menegaskan langkah Badan POM yang langsung memberikan klarifikasi atas informasi yang tidak valid atau hoax tersebut sangat tepat. Menurutnya banyak beredar informasi-informasi hoax yang memanfaatkan keuntungan informasi sebagai social currency atau mata uang sosial. Dengan pendekatan ini, para penyebar informasi hoax itu bisa mendapatkan kenaikan status sosial kalau informasinya dianggap penting oleh orang lain. Seseorang dianggap sebagai penyelamat oleh penerima informasi. Lebih lanjut, Dr. Firman mengatakan untuk mencegah informasi hoax seperti ini, tentunya yang pertama adalah klarifikasi dari Badan POM, Kominfo, melalui tangkal hoax dan cek fakta dari media yang harus disebarluaskan kepada masyarakat yang memberikan penjelasan atas informasi yang tidak benar tersebut.